Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berjumpa lagi ya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama kita nggak berjumpa dengan Rasulullah karena terlalu lama kita ditipu oleh dunia, sehingga perhatian kita ya dikecohkan oleh dunia. Padahal Rasulullah mengucapkan hal penting kita tidak perhatikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan buslan. Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Qal ya Aisyatu, al-amru asyaddu min an yuhimmuhum dhalik. Wa fi riwayatin al-amru ahamu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat dengan telanjang kaki dan telanjang tubuhnya, dan belum berkhitan kemaluannya. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kaum wanita dan kaum pria bisa saling melihat satu sama lain? Rasulullah menjawab, ya Aisyah, peristiwa pada hari itu lebih menjadi perhatian mereka daripada memperhatikan orang lain. Dalam riwayat lain disebutkan, peristiwa pada hari itu lebih penting, ahammu, untuk diperhatikan oleh setiap orang daripada melihat satu sama lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Lembut Hati bab kondisi penghalauan, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam gambaran surga dan neraka bab fananya dunia dan penjelasan tentang penghalauan di hari kiamat. Penjelasan kata dari hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah adalah hufatan. Hufatan itu jamak dari hafin. Artinya hufatan atau hafin, orang yang tidak memakai sendal atau orang yang tidak pakai sepatu. Jadi di akhirat itu kita nyeker ya, bahasa kampungnya itu, nggak pakai alas kaki, kembali kita seperti aslinya, tidak ada yang melekat di tubuh kita itu. Yang kedua, uratan, jamak dari erin yang berarti telanjang, nggak pakai pakaian, nggak pakai alas kaki, nggak pakai sepatu, nggak pakai kasut, nggak pakai pakaian ya. Terus yang ketiga yang disebut oleh Rasulullah adalah guslan, belum dihitan dalam keadaan asli. Sebelum sebuah pendapat mengatakan bahwa hikmah dikembalikannya kulit kelamin yang telah dihitan adalah untuk menghalaunya sebagaimana ia diciptakan, dan penegasan tentang kesempurnaan penciptaan manusia, tentang kesempurnaan penciptaan manusia, dan bahwa manusia itu diciptakan untuk keabadian, bukan untuk kefanaan. Allah Maha Tahu. Jadi ini hadis yang mungkin jarang kita dengar ya, bahwa Aisyah itu mendengar langsung, sami'tu, aku dengar langsung Rasulullah itu bersabda bahwa nanti manusia di padang mahsyar itu dikumpulkan
kata Rasulullah, dalam keadaan uratan, ya, telanjang, nggak pakai pakaian sehelai pun. Baik laki-laki dan perempuan itu nggak pakai baju, nggak pakai penutup aurat, ya. Kemudian juga istilahnya hunafan, hufatan itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, pokoknya polos, dan juga dalam keadaan aslinya waktu diciptakan belum dihitam. Ini menimbulkan pertanyaan, ya, menimbulkan imajinasi dalam pikiran Aisyah. Loh, kalau gitu ya Rasulullah, orang bisa saling melihat aurat yang lain. Rasulullah langsung menjawab, urusan akhirat lebih dahsyat. Peristiwa-peristiwa di padang mahsyar, ya, di mana orang tenggelam, di mana bahaya akhirat itu begitu nyata, begitu dekat. Itu sudah nggak membuat orang nggak tertarik atau nggak memikirkan melihat orang lain. Yang dia perhatikan itu urusan dirinya sendiri, selamat atau enggak di akhirat. Bahaya yang begitu besar, ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan tingkat amal seorang itu menentukan orang itu tenggelam tidak di akhirat itu. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya di padang mahsyar itu sampai ujung, sampai mata kaki. Ada yang tenggelam sampai lutut. Ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri sampai mulut, sampai telinga, ya kan? Yang kemarin kita bahas itu. Belum nanti ada hisab, ditimbang amal kebaikan, ditimbang amal keburukan. Terus ada perintah, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang membaca kitab, catatan-catatan amalmu itu. Kafa bi nafsika, cukup dirimu sendiri yang menghitung, ya, semua perbuatan yang besar, yang kecil. Dan orang tidak bisa memperhatikan orang lain, cukup memperhatikan amal perbuatan sendiri yang semua terdokumentasikan, ya, dalam kitab amal masing-masing. Dan itu membuat dia sibuk, ya, nggak akan memperhatikan aurat orang lain, meskipun Rasulullah menceritakan, mengabarkan berita gaib itu, bahwa di akhirat itu orang itu berbaris telanjang, berbaris bertelanjang kaki, tidak pakai pakaian, dan juga seperti keadaan dia dilahirkan dalam keadaan remaja. Dan ini peristiwa yang gaib, yang penting, yang kita tahu bahwa itu diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah itu mendapatkan semua informasi tentang hal-hal yang gaib itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Moga-moga hadis ini bisa menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita, mendorong kita lebih dekat lagi kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.